Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Ekawati, guru kimia di SMA Negeri 16 Jakarta. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini berdampak besar di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan kebijakan social distancing maupun PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana konsekuensi dari kebijakan ini adalah pembelajaran yang awalnya dilakukan di sekolah beralih menjadi pembelajaran di rumah menggunakan media internet ataupun pembelajaran daring. Nah, di sini saya akan men-share tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pelajaran yang saya ampu adalah pelajaran kimia, di mana pelajaran kimia ini dari materinya ada materi-materi yang bersifat teori, ada juga materi-materi yang bersifat praktek. Nah, lalu bagaimana guru dalam materi teori maupun praktek, guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar dan siswa walaupun berada di rumah tetap melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tetapi untuk pelajaran-pelajaran yang bersifat praktikum yang biasanya mereka lakukan di laboratorium di sekolah, tetapi saat ini mereka harus melaksanakan di rumah. Lalu, bagaimanakah cara siswa agar tetap dapat bereksperimen tanpa harus pergi ke laboratorium? Penasaran kan? Simak terus video dari saya ya. Untuk materi-materi yang bersifat praktikum, saya menggunakan metode pembelajaran guided inquiry atau inquiry terbimbing dengan sintaks pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rumusan hipotesis. Yang ketiga, definisi. Yang keempat, eksplorasi. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, perumusan generalisasi. Untuk materi-materi yang berupa praktikum, untuk materi-materi tertentu, contohnya misalnya hukum kekekalan massa atau Lavoisier, hukum Gay-Lussac, ataupun untuk kelas 11-nya itu kelarutan dan juga koloid. Nah, saya membuat praktikum yang bahan-bahannya bisa mereka temui di rumah. Jadi mereka tidak harus keluar rumah. Namun, bagaimana apabila praktikum itu mengharuskan siswa menggunakan bahan-bahan yang tidak ada di rumah atau menggunakan larutan-larutan dengan kadar tertentu? Nah, lab maya dari rumah belajar itu menjadi solusinya. Karena dengan menggunakan lab maya, siswa tetap dapat bereksperimen tanpa harus pergi ke laboratorium. Salah satunya yang saya lakukan adalah pada materi konsep mol, di mana siswa harus menentukan mol atau molaritas dari suatu larutan. Nah, dengan menggunakan lab maya, maka siswa bisa melakukan eksperimen tanpa harus pergi ke laboratorium. Untuk langkah pembelajaran yang saya lakukan, biasanya untuk memberikan materi, saya menggunakan aplikasi Simak atau Si Pintar. Di aplikasi ini, selain memberikan pemberian materi, saya juga bisa memberikan tugas ataupun diskusi dengan siswa menggunakan aplikasi ini. Selain itu, di aplikasi ini juga guru bisa langsung memberikan nilai ataupun komentar terkait tugas siswa. Demikian juga siswa dapat berkomentar ataupun bertanya terkait dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya, untuk lembar kerja siswa, saya bisa mendownloadnya dari lab maya rumah belajar. Di sana disediakan dalam setiap praktikumnya disediakan lembar kerja siswa yang bisa didownload oleh guru. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas karena saya meminta siswa untuk memvideokan saat mereka menggunakan lab maya, maka saya mengumpulkan tugasnya menggunakan Google Form. Untuk testimoni dari rumah belajar, menurut saya sebagai seorang guru, sangat membantu sekali bagi guru dalam melakukan pembelajaran karena banyak fitur-fitur yang ada dalam rumah belajar. Untuk fitur utamanya itu ada sumber belajar, kemudian ada kelas digital, ada bank soal, dan juga laboratorium maya. Selain fitur utama, itu juga ada fitur-fitur pendukung yang memudahkan guru atau membantu guru dalam melakukan
proses pembelajaran, terutama saat ini pembelajaran daring atau pembelajaran dengan menggunakan internet. Kemudian berikut ini salah satu testimoni dari siswi SMA Negeri 16 Jakarta. Saya di sini ingin melakukan testimoni tentang aplikasi LabMaya. Di sini aplikasi LabMaya itu sangat berfungsi untuk melakukan praktikum jarak jauh, apalagi di saat pandemi seperti ini. Melakukan pembelajaran jarak jauh dengan melakukan praktikum dengan aplikasi LabMaya sangat membantu siswa-siswi dan guru-guru lainnya. Saya di sini merasakan manfaat yang sangat bagus dari aplikasi LabMaya. Yang pertama, aplikasi itu sangat mudah digunakan. Yang kedua, aplikasinya itu sangat seru, kayak digunainya tuh seru banget. Anak-anak bisa nyoba hal-hal yang baru yang belum mereka temui. Demikian video tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama belajar dari rumah. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.